Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Mahadewa memberikan kekuatan Mrita Sanjivani kepada Sukracarya. Dengan kemampuan itu, Sukracarya mampu menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Setelah mendapatkan kemampuan itu, Sukracarya memutuskan untuk bertemu dengan Raja Iblis Mahabali. Di istana Iblis, Mahabali memasuki aula istana dan di sana dia melihat guru Sukracarya. Mahabali berkata, "Guru, Anda ada di sini." Mahabali kemudian menyentuh kaki gurunya. Sukracarya berkata, "Semoga kamu selalu menang. Aku berharap bahwa kamu mungkin memiliki tahta yang lebih cocok untukmu daripada tahta ini. Aku sedang membicarakan tentang tahta surga untukmu." Mahabali berkata, "Saya minta maaf kepada Anda atas keraguan saya, Guru. Tapi berkat yang Anda berikan tidak mungkin berhasil. Kekuatan para dewa tidak terbatas. Iblis kita telah dikalahkan oleh mereka berkali-kali." Sukracarya berkata, "Sekarang kalian tidak akan kalah. Memang benar bahwa sejarah berulang, tapi pekerja keras bisa mengubah nasibnya dan juga sejarahnya. Kamu menyerang dan kali ini hanya kamu yang akan menang atas mereka. Ini adalah janjiku." Mahabali berkata, "Seperti perintah Anda, Guru." Resi Sukracarya kemudian pergi dari sana. Garuda berkata, "Saudaraku, kamu mengatakan bahwa bahkan dalam kutukan seorang resi Durwasa tersembunyi kebaikan untuk dunia. Tapi dalam apa yang baru saja saya dengar, hanya ada suara kehancuran." Sesanaga berkata, "Suaranya adalah kehancuran, tetapi di dalamnya tersembunyi kemuliaan dan keseimbangan. Alam semesta ini hanya mungkin dengan keseimbangan Garuda. Para dewa menjadi sombong karena mereka selalu menang. Pembentukan keseimbangan adalah tugas waktu. Kutukan resi Durwasa menghancurkan ego Dewa Indra dan para dewa. Tapi ego semua dewa termasuk Dewa Indra belum sepenuhnya hancur. Sampai sekarang iblis dikalahkan dan alasannya adalah penghinaan terhadap Dewi Diti. Tapi kali ini giliran Dewi Aditi yang diremehkan. Dan akibat dari perang ini akan berdampak pada pikiran Ibu Kadru dan juga Ibu Winata. Melihat dunia dalam masalah akibat pertempuran dewa dan iblis, Winata berkata, "Anak-anak berkelahi tetapi orang tua mereka harus menanggung derita kesakitan. Saudari, kita sudah berjanji satu sama lain bahwa anak-anak kita tidak akan pernah bertengkar satu sama lain." Tapi di dalam hatinya, Kadru masih memikirkan kalung Rudraksa yang diberikan oleh Resi Durwasa kepada Winata. Karena Winata akan melahirkan anak yang begitu mulia yang akan terkenal dan dihormati di seluruh alam semesta. Kadru berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Mengapa kita harus khawatir tentang anak-anak yang bahkan belum lahir?" Saat itu pertarungan antara para dewa dan asura masih berlanjut di langit. Meskipun tanpa kemuliaan dan kekuatan sempurna, para dewa masih mendominasi dalam pertempuran. Melihat itu, Mahabali berkata, "Bahkan setelah tidak berdaya, para dewa jauh lebih kuat dari kita. Banyak prajurit kita telah kehilangan nyawa mereka sampai sekarang." Sukracarya kemudian mengambil air sucinya dan memercikkan air itu ke mayat para iblis, sehingga mereka hidup kembali. Sukracarya berkata, "Perhatikan baik-baik. Tidak ada satupun dari prajuritmu yang terbunuh." Melihat para iblis yang bangkit, para dewa berkata, "Mantra apa ini?" Ketika semua prajuritnya bangkit, Mahabali berkata, "Serang mereka." Para iblis mulai menyerang para dewa dan melihat itu para dewa terkejut dan berkata, "Semuanya lari dan selamatkan hidupmu." Sesanaga berkata, "Ini adalah pertama kalinya iblis menaklukkan para dewa. Ketika peristiwa tak terduga dan tak terbayangkan terjadi di dunia, maka itu mempengaruhi semua orang. Ibu Kadru dan Ibu Winata tidak luput dari pengaruh ini. Di surga, Mahabali menduduki singgasana Dewa Indra. Di sana ibu para asura, Diti bersama Dewi Winata dan Kadru ikut datang ke surga." Dewi Diti berkata, "Resi, terima kasih banyak. Anda membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin hari ini. Apa yang Anda lakukan di medan perang hari ini tidak terbayangkan." Mahabali berkata, "Iblis dieksploitasi dan dikalahkan.
Itu telah menjadi kebiasaan kita. Kita telah kehilangan kepercayaan bahwa kita bisa menang. Tapi hari ini, Anda telah memberiku hadiah hidup terbesar, yaitu tahta surga. Sekarang keseimbangan akan terbentuk di alam semesta. Semua hasilnya untukmu, Guru. Sukracarya berkata, perang yang kamu dan para pejuangmu telah lakukan. Kalian semua menghadapi musuh dengan berani dan membuat mereka lari. Hasilnya hanya untukmu. Aku hanya melakukan tugas sebagai seorang guru. Mahabali kemudian mengajak ibunya Diti untuk duduk di singgasana surga. Diti berkata, hari ini kamu telah meningkatkan kehormatan ibumu dengan duduk di atas tahta surgawi ini. Tapi itu tidak cukup, nak. Hari ini kamu harus memberikan janji bahwa setelah hari ini para dewa tidak akan pernah duduk di atas tahta ini. Dan setelah hari ini anakku tidak akan kalah dalam perang apapun. Dan mulai hari ini dan seterusnya, Raja Iblis yang agung Mahabali tidak akan membiarkan kehormatan ibunya berkurang. Berjanjilah padaku. Mahabali berkata, ibu, saya berjanji bahwa saya akan terus berjuang sampai para dewa benar-benar hancur. Melihat itu, Kadru berpikir, satu kutukan Resi Durwasa dapat merenggut semuanya, ketenaran dan kemuliaan para dewa. Jadi, Winata bisa berbuat banyak dengan kalung Rudraksa itu. Dari berkahnya, saya juga harus menyelamatkan kepentingan anak-anak saya. Winata berkata, karena kesombongan Dewa Indra dan dewa-dewa lainnya, mereka telah menderita kekalahan yang mengerikan hari ini. Kita akan mengajarkan kerendahan hati kepada anak-anak kita, sehingga mereka tidak perlu menghadapi kemalangan seperti itu. Benarkan, saudari? Tapi Kadru hanya diam karena sedang memikirkan sesuatu. Winata berkata, kakak, apa yang kamu pikirkan? Kadru berkata, tidak ada apa-apa, Winata. Kadru kemudian melangkah ke depan dan berkata, saudari Diti, saya sangat senang dan saya ucapkan selamat untukmu. Saat itu di hutan, Dewi Aditi sedang mencari-cari anaknya yang lari dari medan pertempuran. Dewi Aditi berkata, Indra, Bayu, Agni, kemana kalian semua pergi? Indra, ibumu memanggilmu, kemana kalian semua pergi? Ketika Aditi sedang menangis di tengah hutan, Winata muncul di sana dan Aditi berkata, saya telah mencari kemana-mana, saya tidak tahu di mana semua putra saya. Dulu mereka kembali hanya setelah mendengar suaraku, tapi hari ini. Winata berkata, saudari, berhentilah mencari mereka dengan mata luarmu, lihat dengan mata pikiranmu dan rasakan dengan hati. Hati nuranimu akan menemukan anak-anakmu dengan sendirinya. Dewi Aditi kemudian menutup matanya dan mencari dengan kekuatan batinnya. Di sana dia melihat semua alam dan dia menemukan para putranya sedang bersembunyi di dalam gua. Setelah menemukan tempat putranya, Dewi Aditi dengan cepat pergi ke sana. Di dalam gua dia melihat semua putranya sedang bersembunyi. Saat ibu mereka datang, para dewa bersujud pada ibunya. Aditi berkata, aku sudah mencari kalian semua dan apa yang kalian semua lakukan di sini. Para dewa berkata, kami semua takut untuk pertama kalinya dalam hidup. Kami takut pada Asura, ibu. Kami belum pernah mengalami ketakutan seperti itu dalam hidup kami sebelumnya, ibu. Tidak tahu bagaimana iblis menjadi abadi, tidak ada senjata kami yang bisa mengambil nyawa mereka. Sekarang mereka bertekad tidak akan membiarkan kami hidup-hidup. Dewa Indra berkata, saya melakukan kejahatan tetapi saudara-saudara saya dan Anda juga mendapatkan hukuman untuk itu. Sangat disayangkan bahwa saya bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Aditi berkata, nak, ada banyak kekuatan dalam persatuan. Selama kalian semua bersama tidak ada yang akan terjadi pada kalian. Sejauh menyangkut menyelamatkan hidup kalian, di mana ada masalah pasti ada solusi juga. Ibumu pasti akan menemukan solusi itu. Melihat itu Winata berpikir, anak laki-laki yang menghormati dan menaati orang tua mereka tidak bisa menjauh dari jalan yang benar untuk waktu yang lama. Sesanaga berkata, sejak Resi Durwasa memberikan kalung Rudraksa sebagai anugerah yang besar kepada ibu Winata, ini membuat ibu Kadru cemburu. Keinginan untuk menjadi lebih baik dari adik perempuannya telah berakar di benaknya. Bahkan saat berdoa untuk putra-putranya, pikiran ini mendominasi pikirannya. Dan itulah mengapa ketika tiba saatnya doanya diterima, dia berkata kepada Resi Kasyapa. Dewi Kadru berkata, para dewa yang paling kuat, yang paling terkenal di dunia,
Siapapun yang melihat mereka akan ada aliran ketakutan di pembuluh darah mereka. Saya ingin anak-anak seperti itu. Resi Kasyapa berkata, keinginanmu akan terkabul. Dewi Kadru berpikir, jika saya memiliki putra yang begitu kuat, maka saya akan menjadi ratu surga. Maka semua orang akan mematuhi saya. Setelah Dewi Kadru, Dewi Winata menghadap Resi Kasyapa. Resi Kasyapa berkata, seperti Dewi Kadru, penebusan dosamu juga berhasil. Mintalah anak yang kamu inginkan. Dewi Winata berkata, suami, hak ini bukan hanya milikku. Anak harus sesuai dengan kehendak ibu dan ayahnya. Jadi katakan padaku, anak seperti apa yang Anda inginkan? Resi Kasyapa berkata, saya berharap seorang putra yang menganggap orang tuanya sebagai panutannya, dan seseorang yang dapat mengajar dunia sedemikian rupa, sehingga dengan pengabdian orang tua, kekayaan dunia mampu didapatkannya. Saya berharap untuk seorang putra yang dapat menghentikan konflik antara dewa dan asura di dunia, dan membangun keseimbangan di alam semesta. Winata berkata, engkau mengatakan apa yang ada dalam pikiranku. Dia yang memiliki kesejahteraan alam semesta dalam pikirannya, dan kaki Prabu Narayan dalam pikirannya. Beri aku karunia putra yang berbudi luhur, suami. Resi Kasyapa berkata, Dewi Kadru telah menyatakan keinginannya untuk memiliki banyak anak laki-laki, tapi kamu hanya menginginkan satu anak laki-laki. Dewi Winata mengingat anugerah dari Resi Durwasa, bahwa orang yang memakai kalung Rudraksa ini akan melahirkan anak yang begitu mulia, yang akan terkenal dan dihormati di seluruh alam semesta. Dewi Winata berkata, Anda benar suami bahwa perlu memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan untuk perkembangan yang tepat bagi anak. Berikan saya satu anak lagi, suami. Resi Kasyapa berkata, keinginanmu akan terkabul. Mendengar itu, Garuda berkata, itu berarti aku juga punya saudara laki-laki, tapi ibu tidak pernah memberitahuku apapun tentang dia. Siapa dia dan di mana dia? Sesanaga berkata, kamu telah bertemu dengannya, Garuda. Garuda berkata, apa? Tapi kapan dan siapa? Sesanaga berkata, dia adalah kusir Dewa Matahari Aruna. Dia adalah kakak laki-lakimu. Garuda kemudian mengingat saat dia bertemu dengan Dewa Matahari, dan dia memperhatikan kusir Dewa Matahari. Garuda berpikir, ibu selalu mengajariku pelajaran tentang kebenaran, tetapi dia menyembunyikan kebenaran yang begitu besar dariku. Apa alasan ibu melakukannya?